Atas nama keluarga duka di tempat ini kami ucapkan selamat malam, selamat datang, dan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Loa, Damang, Om Lea, Pupuhang, ataupun Yaling, rekan kerja, kerabat, sehingga dari kita semua yang hadir bersama pada saat ini di dalam mendukung dan menghibur atas peristiwa yang terjadi di tempat ini. Muna malang mapalay na muri at pahlapay na durumay, kita akan mendengarkan firman Tuhan tanpa menyuhud na lalu kota apa niya na lupa hanggang kaluang kata pulihkan penyuhud pemerintah. Oleh karena itu saya minta kepada semua rekan-rekan majelis jemaat baik dari cabang Tukupu dan cabang Nahona yang hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama di sini. Rekan-rekan majelis jemaat, oleh karena itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada majelis jemaat hukum ada dalam hal ini yang mutabil Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam ibadah penghiburan malam yang ketiga pada saat ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Bapak Penatua Simpson Rehidemu. Selamat malam, salam. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah. Dan dalam ibadah ini ada dua hal yang kita akan sampaikan kepada Tuhan, yang kita mau Tuhan dengar. Yang pertama itu menyanyi. Menyanyi itu kita mau Tuhan dengar, kita punya suara. Yang kedua itu doa. Kita mau Tuhan mendengar kita punya doa. Dan bagian yang berikut adalah pembacaan firman. Pembacaan firman, kita lagi yang dengar Tuhan. Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Karena itu untuk hal-hal yang penting ini, di dalam ibadah yang akan kita ikuti, saya sangat memohon untuk kita menertibkan diri masing-masing. Untuk kita sejenak mengambil saat teduh, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sidang penghiburan penguatan yang kekasih dalam Yesus Kristus, memulai ibadah ini saya ajak kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan, di baitnya yang ketiga. Apapun kesusahanmu jangan lemah, Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Dan kata-kata selanjutnya saya bacakan. Apapun kesusahanmu jangan lemah. Apapun kesusahanmu jangan lemah, Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu Allah sumber kuasa, untuk ada bersama-sama dengan kami, menguasai kami dengan Roh Kudus yang menguatkan kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah kasih, untuk ada bersama-sama dengan kami, menghibur kami. Dan saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami mendengar suara-Mu lewat firman-Mu yang akan juga kami renungkan. Dan tentu kami jadikan pegangan dalam hidup kami, terlebih khususnya dalam peristiwa duka yang kami hadapi. Kami memohon campur tangan-Mu dalam pemberitaan sabda ini. Biarlah dengan karya Roh Kudus kami semua memahami firman-Mu ini. Dan karya Roh Kudus hamba-Mu yang tidak layak dan terbatas ini, Tuhan layakkan, dan kiranya Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini. Dan kami semua diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan dan dihiburkan dan mendapatkan pegangan. Ya Allah Bapa di sorga, mari datang dan berfirman. Dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan,
saya pilih bagian firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Kekasih-kekasih Tuhan, demikian bagian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dalam segala keadaan apapun, termasuk duka yang dihadapi, biarlah saya dan saudara tetap menjadi orang yang disebut berbahagia, karena kita selalu rindu firman Tuhan, merenungkannya, dan juga memelihara dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian bacaan tadi kita ikuti Yesus sedang ditemani oleh murid-muridnya, dan Datou Damakiria berbondong-bondong sampai di satu kota kecil yang bernama Nain. Kota Nain ini terletak di daerah Galilea, dan kota Nain ini kurang terkenal. Di sana, di kota Nain, orang yang hidup bukan orang-orang terpandang, orang-orang sederhana. Tapi Yesus berjalan menuju ke kota Nain yang kecil itu. Yesus mau menyatakan dua hal di sana. Yang pertama, Yesus mau menyatakan siapa dia yang bukan saja Yesus yang adalah manusia yang sejati, tapi juga Kristus yang adalah Allah yang sejati. Yesus itu nama manusia. Banyak yang bernama Yesus di sana. Dan Yesus adalah manusia sejati. Tapi Yesus juga dalam dirinya adalah Allah yang sejati. Ia mau menyatakan di sana sebagai Tuhan, Ia adalah sumber kasih, dan Ia adalah juga sumber kuasa. Saat sampai di pintu gerbang kota, ada banyak orang, dan ternyata sedang membawa jenazah. Dan itu adalah anak laki-laki satu-satunya dari seorang perempuan janda yang ada di kota Nain itu. Dan saat Tuhan Yesus melihat janda itu, namilana naati, dia berbelas kasih, merasa iba, mangahiwina, abi muhoding iyan, jangan menangis ibu. Dan setelah itu, kalau dibaca selanjutnya, Yesus mendekati peti yang diusung itu, dan kemudian menyentuh jenazah itu, dan dia katakan, "Anakku, bangunlah." Dan saat itu juga anak itu hidup kembali. Dua hal penting. Yang pertama, Yesus melihat, ia merasa iba.
Ini menunjukkan Yesus Allah yang memiliki kasih. Dan kasih itunya sekaligus menggerakkan kuasanya yang membuat anak laki-laki itu hidup kembali. Kekasih-kekasih Tuhan. Seorang perempuan janda. Untuk konteks waktu itu, mereka hidupnya rentan. Artinya mereka di posisi orang-orang yang sering terpinggirkan, orang-orang yang sering mengalami kesulitan dalam berbagai segi hidup, terutama ekonomi. Dan seorang anak laki-laki satu-satunya tentu merupakan tumpuan hidupnya untuk mencari nafkah dan untuk bidang-bidang hidup lain. Dan tentu Yesus melihat betapa penderitaan yang sedang dirasakan, yang dialami oleh ibu janda itu. Kekasih-kekasih Tuhan. Almarhum S.W. Dahamua, yang dalam jabatan gerejawi satu-satunya laki-laki yang adalah diaken, dan ia pergi dalam jabatan itu. Dalam rumah tangga, ia tentu adalah kepala keluarga yang memikul banyak tanggung jawab. Kepergiannya tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Mamudi dan bagi anak-anak, termasuk Johar yang masih kuliah. Ini tidak mudah. Tapi lewat firman Tuhan mau menyatakan bahwa Yesus Kristus, Allah yang sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia, yang kita rayakan dalam Natal sebagai bayi Natal, tetapi juga dalam perjalanan hidup yang kemudian menderita dan mati, tapi kemudian bangkit untuk menyatakan bahwa ia adalah Allah kasih, tapi juga Allah yang berkuasa, karena kuasanya mematahkan kuasa maut itu. Itu Allah dalam Yesus Kristus yang kita imani. Dan iman itu yang sekarang perlu untuk kembali kita segarkan dalam situasi ini. Dalam iman, kita tidak melihat secara langsung Tuhan itu, tapi kita percaya Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang dalam Roh Kudus, meskipun tidak kelihatan, tetapi kita rasakan kehadiran. Dan itu kita percaya bahwa secara tidak kelihatan, tetapi pasti dan nyata, kasih Tuhan sedang melingkupi Mama Wudi, anak-anak, bahkan anak mantu, cucu dan saudara, bahkan keluarga. Kita percaya bahwa kuasanya ia nyatakan dalam pengharapan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi ia akan bangkit. Dan saat ini kita percaya nafas hidupnya, rohnya kembali kepada Tuhan sebagai pemilik. Dan pada akhirnya saat Yesus datang yang kedua kali, di mana akan ada kebangkitan tubuh, maka di sana setiap orang percaya dia akan dibangkitkan, tubuh yang fana akan diubahkan menjadi tubuh yang kekal dalam kuasa Allah, dan akan menikmati kekekalan bersama pemiliknya. Itu keyakinan iman percaya kita. Karena itu maka kita menjalani duka sebagai manusia yang terbatas dan lemah. Sebuah keterpisahan itu membawa duka yang mendalam. Ada begitu banyak cerita, kenangan, dan harapan kita yang seolah-olah itu langsung sirna.
Itu manusiawi. Tetapi secara iman, pengharapan kita besar. Air mata duka kita bukan air mata keputusasaan, tapi air mata duka adalah air mata pengharapan kita, yang dalam relasi keyakinan kita Allah tetap datang, menghibur, menguatkan, dan menyatakan kuasanya. Dan karena itulah saya yakin dan percaya, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kita hadir bersama-sama saudara bersaudara. Kita datang dengan iman untuk kita di dalam kasih Tuhan sebagai sumber kasih yang memberikan kasih itu kepada kita. Kita turut hadir untuk menyatakan bahwa kita ada. Kita mau menyatakan kita mau menyalurkan kasih penghiburan itu. Dan dalam iman kita percaya bahwa di saat kita akan datang kembali, kita meyakini Allah yang berkuasa akan menopang kita dalam usaha kita. Sehingga di saat kita hadir menyatakan, inilah saya, inilah kami, inilah yang ada sebagai bentuk mendukung akan peristiwa duka ini. Semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Mama Uji, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi Mama kekasih. Uji dan adik-adik, Tuhan memberi kalian berkat. Yang anak-anak perempuan, untuk melihat juga masa depan dari Johari yang ada dalam kehidupan kalian. Dan tentu saudara bersaudara, Ama Oga dan adik-adik, tentu menjadi bagian yang kita doakan untuk mereka tetap terus mendukung keluarga ini di dalam doa, memperhatikan seorang janda, keluarga janda. Itu sangat luar biasa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Bahkan kita semua saudara, biarlah doa kita akan terus menjadi berkat bagi keluarga ini dalam menjalani kehidupan hari ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin. Saya ajak kita kembali memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 410 bait 3. Tenanglah kini hatiku, bait 3. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Dan kata-kata selanjutnya, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasib. Sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Saya mohon Bapak penolong guru Injil untuk kita berdoa. Baik Bapak Mama, madakai kata habayang. Ala muri, ala namdungu pedungri jaga, pakdedi mendak toma, pangawi mendak luki namayaki jam luma tetana matengar. Talar dua mau muri muita gamanya lapung upa gamanya tor namjai tak dua na muri kum. Witina nyamdek gamanya na amam. Magta kabadarang raja kumruna magtagtato ko welam. Iya kad kiya kamoy. Tarahinina himapino lapkong himatungar duka bolon. Ampatantu ampawatling. Ampaloaka ampayarang ampalol ampadamang ampangula ampabuhang. Moy, takalagan ya. Mapamlang renya liuduna. Bayan. Amparang gumay nawin kanyuro nawin kanaga. Adamu jauh ga malapung adam talagam.
Nia mana memberi ku ya atau pin kedang tan. Di gini anak keduna kata kulu lapung kata madu muda. Wigo wingo mudu mulu. Nawinim na parang mugamay. Li atau tanam. Natawam nam patomay. Mubijal paka gamanya taati ng rumah atau lapung kaya na patoted ni karam. Amahaga amaaro niya na duka na mainit tapuan na muri kumatri dumina. Muri na begini atau orga. Mapatong ko niya na nanam. Muwa pangalan tilugay grograra magay na manyakap. Lapukan magay na manyakap ko winim. Torna jaron tablong kawiti ko bungom. Bayayakan niya law na mamin. Tono jalan mo. Ngaradu ko bolu minya nam binu jak nam mato. Mu pamring mu pamlala ka kigamanyan murikum. Nam madaning mu pakanyu pakanag gamay. Lapung damije murikum hikal pamro ko kanyu aling tepat murikum. Muri na may ginda tahorga. Prelej kekmu. Terahin ya. Tuhu danam. Dama pada himunya na duku dun moy. Na olin. Tuhu daanan. Lapung arduka daanguan. Natantuno bakli na pedong yan ang haga niya duka. Mupakuli ko kimoy wang uya mading buli ya tanang hari. Lapung ko jay na madidi ka majakir ka pangadong. Lapung na kuli ko jay na may niya lahido. Mori na may ginda tahorga. Na mori ko matadidong hina. Bolo ang patu tantu wakling. Di ay kagamak. Witi na niya naawiyak na namukam. Himudula marapong himrukam. Himodidi karaham waling utrong umam niya mahataw. Lapung himpinu yaki mat teridungina amadai kitagum kam pedulo wiki mawigu awima amahag amaro nyanadu muri na begini tahorga terahin ya ambuat hal gunya nangaram duna li am paranggo manyaluinim adam jaugam adam talagam nya mengutung dam tudong dam ngajang ngar mupaknyur pakanag pamering malalai lapung kon mapio kong an menyong na kermum tagdang tanah duka ada muri na begini tahorga Pererei kong ukelidong hina. Payal. Agana na intor na hapay juru behu udah tukor peranja tukor umaya. O kakadung na may takbuan na may kubuga. Natilugay na rokraram kay nam nyakar. Kong patag ko day. Lap kong karbatoy. Karadeki nam daya ka na manadaw. Tutago na mahaga niya na haduko ya. Pererei pamudulong way na ngarap tagdang tanah haduko adang. Muri na may hinatorga. Wina kadimut na 5 ang patawagoy. Tutidin niya kadumut dami mamang. Bol rabia mong amaray na yun. Pengar kanya nga nam rabia ko rito. Namrudah girgam. Namangay na ang joylgam. Damajaw lapung dam talagam. Mahimo katika teridungina. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Penolong Guru Injil. Demikian ibadah ini. Terima kasih mewakili rekan-rekan majelis kami sampaikan kepada seluruh handai taulan keluarga, kerabat yang sudah boleh mengikuti jalannya ibadah ini dengan tertib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saya kembalikan Bapak Presiden. Baik, terima kasih kepada yang Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah penyembuhan pada malam ini. Terima kasih kepada kita semua yang hadir pada tempat ini sudah mengikuti ibadah. Selamat malam dan shalom. Shalom.